adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi bab baru, yaitu mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sebelum memasuki definisi dari kelarutan dan hasil kali kelarutan, dalam larutan ada 3 macam larutan. Yang pertama, larutan tidak jenuh. Larutan tidak jenuh merupakan larutan yang masih dapat melarutkan zat terlarut. Yang kedua, larutan tepat jenuh, yaitu merupakan larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut. Yang ketiga, larutan lewat jenuh, yaitu merupakan larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut dan terdapat endapan. Jadi, dari perbedaan ketiga macam-macam larutan, untuk larutan tidak jenuh, dia masih bisa melarutkan zat terlarut. Dan untuk larutan tepat jenuh, dia tidak dapat melarutkan zat terlarut, tetapi masih belum ditandai dengan adanya endapan. Untuk larutan lewat jenuh, dia tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut dan ditandai dengan adanya endapan. Kemudian kita memasuki kelarutan. Kelarutan biasanya disimbolkan dengan huruf S kecil. Kelarutan sendiri merupakan konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan. Satuan dari kelarutan adalah mol per liter atau mol dikalikan L pangkat minus 1. Dalam kelarutan, apabila semakin besar kelarutan, maka semakin mudah larut atau sukar mengendap. Kemudian yang kedua, apabila semakin kecil kelarutan, maka semakin sukar larut atau mudah mengendap. Berikut ini diberikan contoh. Untuk semakin besar kelarutan, maka semakin mudah larut atau sukar mengendap, yaitu menggunakan garam NaCl. Garam NaCl dituangkan ke dalam gelas kimia dengan air jumlah volume tertentu, kemudian diaduk, kita tunggu beberapa saat, tidak ada padatan NaCl yang mengendap, kemudian garam NaCl-nya juga larut, maka untuk NaCl dapat dikatakan mudah larut. Nah, untuk contoh yang kedua, semakin kecil kelarutan, maka semakin sukar larut atau mudah mengendap. Kita menggunakan BaSO4, dimasukkan ke dalam gelas kimia dengan air volume tertentu, kita aduk, kita tunggu beberapa saat, ternyata terdapat bentuk endapan. Maka semakin kecil kelarutan, maka semakin sukar larut dan mudah mengendap. Garam dari BaSO4-nya pun sukar larut sehingga terdapat endapan. Selanjutnya ada hasil kali kelarutan atau biasanya disimbolkan dengan KSP. KSP merupakan hasil perkalian konsentrasi ion-ion garam dalam larutan. Berikut ini akan diberikan contoh. Yang pertama, garam BaSO4 membentuk reaksi kesetimbangan BaSO4 menjadi Ba2+ ditambah dengan SO4 2-. Bisa kita lihat untuk ion-ion garamnya adalah Ba2+ dengan SO4 2-. Masing-masing koefisien ionisasi garamnya adalah 1. Maka untuk KSP-nya dapat dituliskan konsentrasi Ba2+ dikalikan dengan konsentrasi SO4 2-. Kemudian contoh lainnya, BaF2 membentuk reaksi kesetimbangan BaF2 menjadi Ba2+ ditambah 2F-. Mohon maaf karena minnya tertinggal. Kemudian untuk ionisasi garam-garamnya Ba2+ dengan 2F-. Untuk koefisien Ba2+ adalah 1, sedangkan ionisasi F-nya adalah koefisiennya 2. Maka KSP-nya dapat dituliskan konsentrasi Ba2+ dikalikan dengan konsentrasi F- pangkat koefisiennya yaitu 2. Yang perlu adik-adik ketahui adalah besarnya harga KSP dari suatu zat adalah tetap pada suhu tetap.
Jika terjadi perubahan suhu, maka harga KSP akan mengalami perubahan. Kemudian, berikut ini akan diberikan tabel mengenai tetapan hasil kali kelarutan garam-garam yang sukar larut. Selanjutnya ada hubungan kelarutan dengan KSP. Kelarutan dan hasil kali kelarutan dapat dihitung pada larutan lewat jenuh. Kedua nilai kelarutan dengan hasil kali kelarutan ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Contohnya yang pertama, BaSO4 membentuk reaksi kesetimbangan dengan ion-ion garamnya adalah Ba2+ ditambah dengan SO4 2-. Karena koefisien dari BaSO4 itu adalah 1, maka dapat dituliskan S mol per liter, kemudian Ba2+-nya juga S mol per liter, SO4 2-nya juga S mol per liter. KSP-nya konsentrasi Ba2+ dikalikan dengan SO4 2-. Karena nilai konsentrasi Ba2+-nya adalah S, maka dapat ditulis sama halnya dengan SO4 2- juga S mol per liter. Kemudian, karena dalam perkalian pangkat ditambah, maka KSP-nya adalah S kuadrat. Contoh yang kedua, BaF2 membentuk reaksi kesetimbangan dengan ionisasi garamnya Ba2+ ditambah dengan 2F-. Untuk BaF2 dapat dituliskan S mol per liter, Ba2+-nya S mol per liter. Untuk F- karena memiliki koefisien 2, maka ditulis 2 S mol per liter. Kemudian untuk KSP-nya, konsentrasi Ba2+ dikalikan dengan konsentrasi F- pangkat koefisiennya yaitu 2. Kemudian untuk konsentrasi Ba2+, karena nilainya hanya S, maka dapat ditulis S. Kemudian untuk F-nya 2S pangkat koefisiennya yaitu 2. Kemudian kita kalikan, maka hasilnya KSP sama dengan 4S pangkat 3. Kemudian contoh soal, tuliskan persamaan kesetimbangan ion dan hasil kali kelarutan untuk garam-garam berikut ini. Contoh yang pertama yaitu AgCl. Reaksi kesetimbangan AgCl menjadi Ag+ ditambah dengan Cl-. Dapat kita lihat ionisasi garam-garamnya yaitu Ag+ dengan Cl-, dengan masing-masing koefisien ionisasi garamnya adalah 1. Kemudian dapat kita tulis S mol per liter sama halnya untuk ionisasi Ag+ dan Cl- sama-sama S mol per liter. Selanjutnya kita menuliskan KSP sama dengan konsentrasi Ag+ dikalikan dengan konsentrasi Cl-. Karena nilainya sama-sama S mol per liter, dapat kita tuliskan, kemudian kita kalikan, diperoleh hasil S kuadrat. Kemudian untuk contoh yang kedua, Ag2CO3. Kita tuliskan persamaan reaksi kesetimbangannya. Ag2CO3 menjadi 2Ag+ ditambah dengan CO3 2-. Bisa kita lihat untuk ionisasi garamnya, pada Ag+ koefisiennya adalah 2, sedangkan CO3 2- adalah 1. Maka kita tuliskan Ag2CO3-nya S mol per liter, sedangkan untuk ionisasi Ag+-nya adalah 2S mol per liter dan CO3 2-nya S mol per liter. Kita tuliskan KSP-nya, konsentrasi Ag+ dipangkatkan koefisiennya yaitu 2 dikalikan dengan CO3 2-. Kita masukkan nilai 2S pangkat koefisiennya yaitu 2, kemudian dikalikan dengan S. Maka diperoleh hasil KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Kemudian contoh yang ketiga, PbNO3 2 kali. Kita tuliskan persamaan reaksi kesetimbangannya, maka diperoleh
PbNO3 2 kali menjadi Pb2 plus ditambah 2NO3-. Untuk nilai PbNO3 2 kali sama dengan S mol per liter, Pb2 plus S mol per liter, dan untuk ionisasi NO3- adalah 2S mol per liter. Maka KSP-nya konsentrasi Pb2 plus dikalikan dengan konsentrasi NO3- dipangkatkan koefisiennya yaitu 2. Kita masukkan nilai konsentrasi Pb2 plus sama dengan S mol per liter dikalikan dengan 2S pangkat koefisiennya yaitu 2. Maka diperoleh hasilnya 4S pangkat 3. Kemudian untuk contoh lainnya, berdasarkan percobaan, ditemukan bahwa AgNO3 dapat larut sebanyak 1,2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Larutan jenuh pada suhu 25 derajat Celcius. Berapakah KSP AgNO3? Untuk yang pertama, kita harus membuat reaksi kesetimbangan, yaitu AgNO3 menjadi Ag plus ditambah dengan NO3-. Bisa kita lihat untuk reaksi ion-ion garamnya, yang pertama ada Ag plus ditambah dengan NO3-, di mana masing-masing koefisiennya itu adalah 1. Kemudian kita masukkan nilai mol per liternya untuk ionisasi Ag plus dan NO3- sama-sama 1,2 dikalikan 10 pangkat min 3. Kemudian kita tulis konsentrasi Ag plus dikalikan dengan NO3-. Kita masukkan masing-masing konsentrasi ionisasinya yaitu 1,2 dikalikan 10 pangkat min 3. Kemudian kita kalikan, maka diperoleh hasil KSP-nya 1,44 dikalikan 10 pangkat min 6. Contoh lainnya adalah kelarutan perak bikromat Ag2CrO7 diketahui Mr-nya sama dengan 432 gram per mol pada suhu 25 derajat Celcius adalah 8,3 dikali 10 pangkat min 3 gram dalam 100 ml air. Tentukan KSP Ag2CrO7. Karena kelarutan sama dengan molaritas, maka kita bisa menggunakan rumus massa dibagi Mr dikalikan 1000 dibagi volumenya dengan satuan mililiter. Kita masukkan nilainya. Untuk massa sama dengan 8,3 kali 10 pangkat min 3, kemudian Mr-nya 432 gram per mol dikalikan dengan 1000 dibagi 100 ml. Kemudian kita peroleh hasilnya 0,192 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita buat reaksi kesetimbangannya, Ag2CrO7 menjadi Ag plus ditambah Cr2O7 2-. Bisa kita lihat, ionisasi garam-garamnya untuk Ag plus memiliki koefisien 2, sedangkan Cr2O7 2- koefisiennya adalah 1. Kemudian kita masukkan nilai kelarutannya. Karena di sini 0,192 kali 10 pangkat min 3, kita sederhanakan menjadi 1,92 kali 10 pangkat min 4. Kita tuliskan 2 dikalikan 1,92 kali 10 pangkat min 4, kemudian 1,92 kali 10 pangkat min 4. Hasil dari 2 kali 1,92 kali 10 pangkat min 4 adalah 3,84 dikali 10 pangkat min 4. Untuk KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus dipangkatkan koefisien yaitu 2 untuk Cr2O7 2- pangkat koefisiennya yaitu 1. Kemudian kita masukkan nilainya. 3,84 dikalikan 10 pangkat min 4, kemudian dikalikan pangkat koefisiennya yaitu 2. Untuk nilai konsentrasi Cr2O7 2-
Dimasukkan nilainya, yaitu 1,92 dikalikan 10 pangkat min 4. Kemudian kita hitung, maka diperoleh hasil 2,82 dikali 10 pangkat min 11. Pada contoh berikut ini, selain menggunakan cara penyelesaian pertama, kita bisa menggunakan cara penyelesaian yang kedua. Berikut ini akan dijelaskan untuk cara penyelesaian yang kedua. Yang pertama, kita membuat reaksi kesetimbangannya, yaitu Ag2CrO7 menjadi 2Ag plus ditambah Cr2O7 2-. Untuk Ag2CrO7, kita masukkan nilai kelarutan S mol per liter. Kemudian untuk ionisasi Ag plusnya, karena nilai koefisiennya adalah 2, maka 2S mol per liter. Kemudian untuk Cr2O7 2- sama dengan S mol per liter. Kemudian kita tuliskan KSP-nya. Konsentrasi Ag plus pangkat koefisiennya yaitu 2 dikalikan dengan konsentrasi Cr2O7 2-. Kita masukkan nilai untuk konsentrasi Ag plusnya yaitu 2S pangkat 2 dikalikan dengan S. Kemudian diperoleh hasilnya 4S pangkat 3. Setelah diperoleh KSP, kita masukkan nilai untuk kelarutannya, yaitu 1,92 dikalikan 10 pangkat min 4, kemudian pangkat 3. Diperoleh hasilnya 2,82 dikali 10 pangkat min 11. Contoh soal selanjutnya, harga hasil kali kelarutan KSP CaCO3 sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 9, maka kelarutannya adalah, untuk contoh soal berikut ini, yang ditanyakan adalah nilai S-nya atau kelarutan. Untuk tahap yang pertama, kita buat reaksi kesetimbangan CaCO3 menjadi Ca2 plus ditambah dengan CO3 2-. Bisa kita lihat pada masing-masing reaksi ionisasi Ca2 plus dengan CO3 2-, nilai koefisiennya adalah 1. Maka nilai kelarutannya bisa kita tuliskan S mol per liter, kemudian Ca2 plusnya S mol per liter, dan CO3 2-nya S mol per liter. Kemudian kita tuliskan KSP sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikalikan dengan konsentrasi CO3 2-. Kita masukkan nilai kelarutannya, S dikalikan S, maka diperoleh nilai KSP-nya S kuadrat. Kemudian S kuadratnya, karena kita nilai KSP-nya telah diketahui, maka S sama dengan akar dari KSP, kemudian nilai KSP-nya kita masukkan, S sama dengan akar dari 2,5 dikali 10 pangkat min 9. Kemudian kita sederhanakan nilai KSP-nya menjadi S sama dengan akar dari 25 dikali 10 pangkat min 10. Diperoleh hasilnya S sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Baiklah, setelah kita mempelajari materi kelarutan dan hasil kali kelarutan dengan beberapa contoh soal yang ada pada video pembelajaran berikut ini, maka Ibu akan memberikan 3 tugas yang bisa kalian kerjakan di lembar jawaban. Kalian tulis, kemudian setelah selesai, Ibu akan mengirimkan link untuk pengumpulan tugas di Google Classroom. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dari siswa-siswi kelas 11 MIPA 5. Selamat pagi.